Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin mengungkapkan kepada teman-teman semua mengenai suatu keyakinan atau kekuatan dari keyakinan, teman-teman. Di mana ketika orang bersikap yakin atau percaya kepada suatu hal atau belief system yang dia miliki, maka secara otomatis belief system itu akan mengisi keajaiban yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu saya mewanti-wanti kepada teman-teman, jika teman-teman mempercayai suatu weton, percayailah weton-weton yang isinya baik. Jika weton itu isinya kurang baik, segera teman-teman mencari syarat agar weton itu menjadi baik. Itu adalah belief system atau sistem kepercayaan. Dan juga ketika teman-teman memperoleh ijazah, doa, atau apapun itu, yakinilah dengan baik, dengan positif. Jika teman-teman kurang meyakini, segera mencari pengganti dari doa-doa tersebut. Dan juga teman-teman ketika mempercayai suatu agama atau kepercayaan, yakinilah kepercayaan itu dengan 100%. Dalam artian, ketika teman-teman sudah meyakini 100%, jangan mencoba teman-teman membuat pengingkaran di dalam isi kepala teman-teman semua. Karena itu bisa menjadi suatu hal yang akan mengganjal perjalanan kehidupan teman-teman semuanya. Saya punya cerita, teman-teman, ketika saya meminta suatu amalan kepada guru saya. Pak, saya ingin suatu amalan kerezekian. Saya mohon Bapak memberikan suatu amalan kepada saya. Dia memberikan amalan. Beliau memberikan amalan suruh membaca suatu doa tertentu. Dan doa itu tanpa saya ketahui maknanya, tanpa saya ketahui artinya. Karena ketika kita meminta suatu doa kepada seorang guru, adab yang perlu dimiliki adalah jangan pernah membantah apa yang diberikan oleh guru kita. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah membandingkan doa atau ijazah yang diberikan dari guru kita kepada doa atau ijazah yang berada di tempat lain, meskipun kita punya guru yang lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan sekali-kali mencari tahu atau mencari sesuatu yang itu akan membuat kita berpikiran negatif terhadap doa tersebut. Dan doa itu saya amalkan selama kurang lebih 2 minggu. Dan ternyata benar, ada suatu keajaiban rezeki yang saya dapat. Dan arahnya itu tidak pernah saya duga. Arahnya itu cenderung dari arah yang tidak pernah saya sangka. Saya yang seharusnya mendapat misalnya uang sebanyak katakanlah 100.000, itu tiba-tiba memperoleh uang sebanyak 200.000. Itu tanpa pemikiran saya, tanpa saya harus bekerja ekstra atau bekerja lebih. Itu suatu contoh, tapi tidak hanya sekali 2 kali. Saya memperoleh hal secara istimewa itu selama berkali-kali. Dan saya baru menyadari, oh, apakah ini efek dari belief system atau sistem kepercayaan dari doa yang saya dapat dari guru saya tersebut. Ternyata benar. Ketika kita mempercayai 100% atas doa, atas keyakinan yang kita minta kepada seorang guru, maka itu akan menjadi sebuah jimat, sebuah doa yang sangat luar biasa. Efeknya sangat mujarab dan efeknya sangat brilian. Dia akan memberikan efek yang luar biasa. Akan tetapi, ketika kita tidak mempercayai dan cenderung membanding-bandingkan, maka efek yang luar biasa tersebut tidak akan datang kepada diri kita. Pun demikian,
ketika teman-teman yang nonton video ini tidak percaya dengan apa yang saya sajikan, tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan, akan menjadi sangat percuma. Teman-teman memperoleh suatu amalan, teman-teman memperoleh suatu tirakat, teman-teman akan menjadi percuma ketika mengamalkannya. Seperti itu teman-teman. Tapi saya mewanti-wanti kepada teman-teman untuk suatu amalan-amalan yang tingkatannya itu cukup beresiko atau cenderung mengaktifkan getaran di alam astral, atau cenderung mengaktifkan kodam-kodam, mungkin kodam leluhur atau kodam-kodam yang lainnya, itu biasanya itu harus memperoleh pendamping dari guru secara langsung. Contohnya apa yang mengaktifkan kodam-kodam itu? Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah mantra, yang ketiga adalah amalan-amalan tirakat seperti puasa, seperti sholat malam, seperti sholawat dan lain sebagainya. Itu cenderung itu mengaktifkan suatu kodam, dan kodam itu ada yang baik ada yang buruk. Kita tidak bisa memilih kalau kita tidak didampingi oleh seorang guru. Jadi kalau teman-teman ingin mencari suatu lelaku atau suatu tirakat yang cenderung itu tingkatannya tinggi, saya berpesan pada teman-teman semua, hendaklah mencari guru offline, jangan mencari di internet. Sebagai bahan gambaran atau pengetahuan, okelah, teman-teman bisa mencari dari internet. Tapi sebagai pengaktifan suatu lelaku, teman-teman coba cari guru pendamping secara langsung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.